Dahulu, di sebuah hutan, ada seorang nenek yang hidup sebatang kara. Tinggal di sebuah gubuk kecil. Dia mempunyai tetangga yang tidak pernah mau berbagi, walaupun hanya sepotong roti. Mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, dan hidup jauh dari pemukiman penduduk. Malam telah berlalu, pagi pun telah datang. Seperti biasa, nenek itu pergi ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar, dedaunan, atau buah apapun yang ia dapat untuk dijual ke pasar tradisional. Setelah ia mendapatkan apapun yang ia peroleh dari hutan, baik kayu bakar, dedaunan, ataupun buah-buahan, langsung ia bawa ke pasar untuk dijualnya. Untuk sampai ke pasar, ia bisa menempuh jarak kurang lebih 1 jam. Sesampainya di pasar, ia pun menjajakan dagangannya seperti pedagang yang lainnya. Uang yang ia dapatkan pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Waktu pun sudah hampir sore. Kini saatnya ia pulang kembali ke hutan. Di sepanjang perjalanannya pulang, ia menyaksikan banyak anak-anak yang sedang bermain dan para orang tua yang sedang beraktivitas. Sesekali ia termenung dan berangan, betapa bahagianya bila ia mempunyai seorang anak dan cucu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya ia pun sampai kembali ke hutan. Sesampainya di rumah, ia langsung memasak apa yang telah ia beli di pasar. Sambil menikmati kopi hangatnya, kadang ia teringat kenangan saat masih bersama dengan si kakek yang kini telah tiada. Kadang hari-harinya ceria, kadang pula ia merasa sedih dan kesepian. Tak terasa, malam telah datang, siang pun telah berlalu.
Setiap pagi datang, hari-hari yang ia jalani seperti biasa, yaitu mencari kayu bakar, dedaunan, dan buah apapun yang bisa ia ambil dari hutan. Namun hari ini, apa yang bisa ia dapat dari hutan hanya sedikit. Kemudian, ia pun mendengar sesuatu yang janggal. Setelah ia telusuri, sumber suara itu berasal dari sungai yang kering akibat kemarau yang cukup panjang. Di sungai yang kering itu, terdapat banyak ikan tak dapat berenang bebas karena kekurangan air. Ternyata suara yang ia dengar tadi berasal dari ikan yang dapat bicara. Ya Allah, Turan Kangla Yujan Dari Landit Untut Kami Yang Kekeringan. Tak berselang lama, setelah itu, hujan pun turun begitu deras. Nenek itu pun pulang kembali ke rumah dengan penuh tanya di hatinya. Hujan yang turun malam hari itu adalah hujan yang pertama setelah sekian lamanya hutan itu dilanda kemarau panjang. Si nenek itu tidak dapat tidur karena memikirkan peristiwa yang baru saja ia lihat di siang hari tadi. Yang menjadi pertanyaan dalam hatinya, siapakah Allah yang disebut ikan tadi dalam doanya, sehingga mampu mengabulkan hajat dari seekor ikan? Hujan pun telah berhenti, si nenek yang belum tidur pun akhirnya mengambil tikar, dan kemudian digelarnya tikar itu di halaman depan rumahnya. Kemudian ia berdoa, menirukan doa yang dipanjatkan oleh ikan tadi. Dalam doanya ia meminta, "Ya Allah, berilah aku perhiasan. Seumur hidupku, aku tidak pernah memakai perhiasan." Itulah doa yang ia panjatkan berulang-ulang kali. Ia pun begitu yakin bahwa Allah akan mengabulkan segala doanya. Tetangganya yang mendengar dan melihat hal itu merasa kesal. Bahkan mereka menganggap bahwa si nenek tua itu sudah gila karena telah berdoa kepada sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Akhirnya mereka punya rencana jahat. Mereka mengumpulkan pecahan genting dalam sebuah karung. Lalu melemparkan karung yang berisi pecahan genting itu tepat mengenai kepalanya. Akibat perbuatan kedua tetangganya itu, si nenek jatuh pingsan. Setelah bangun dan siuman, si nenek itu sangat kaget dan terkejut karena apa yang ada di hadapannya itu benar-benar di luar nalarnya. Berkat doa yang ia panjatkan, Allah langsung memberinya sekarung emas. Ia pun sangat bahagia dan bersyukur. Melihat hal itu, tetangganya benar-benar tidak percaya. Semua terjadi di luar nalar manusia. Namun demikian, mereka juga sangat penasaran. Mereka berpikir bahwa mereka pun pasti bisa melakukannya. Akhirnya mereka mengumpulkan karung yang berisi pecahan genting dengan jumlah yang lebih banyak. Jika pecahan genting itu dapat berubah menjadi emas, seperti apa yang telah mereka saksikan tadi, maka mereka pasti akan lebih kaya dibanding nenek tua itu. Kemudian mereka melakukan hal yang sama. Istrinya berdoa di bawah,
sedangkan suaminya yang bertugas melemparkan karung demi karung yang berisi pecahan genting. Namun semuanya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karung yang berisi pecahan genting itu tidak juga berubah menjadi emas, dan istrinya pun akhirnya mati akibat tertimpa pecahan genting yang dikumpulkan dalam beberapa karung tadi. Sekian